Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari dalam dirimu, seolah ada kesadaran yang lebih dalam, tapi sulit kamu jangkau? Sains telah membuktikan bahwa manusia bukan hanya sekedar tubuh fisik, tapi juga ada kesadaran dari dalam yang terus tumbuh dan berkembang. Dan Al-Quran sudah menyebutkan hal ini sejak ribuan tahun lalu. Kesadaran dari sisi sains adalah kemampuan manusia untuk menyadari dirinya sendiri atau disebut self-awareness. Neurologi menemukan bahwa bagian otak yang berperan dalam kesadaran adalah korteks prefrontal. Studi tentang gelombang otak, frekuensi beta, alfa, theta, dan delta, menunjukkan bahwa semakin rendah frekuensinya, semakin dalam kesadaran seseorang. Dalam Al-Quran surah Ad-Dzariyat ayat 20-21 yang berbunyi bahwa di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat ini menunjukkan bahwa kesadaran itu bisa ditemukan dengan memperhatikan diri kita sendiri. Bagaimana proses masuk ke kesadaran diri? Pertama, cari keheningan dan fokus olah nafas. Fokus dan sadari akan keluar masuknya nafas. Renungkan dan syukuri akan nikmatnya oksigen yang kita hirup, hingga kita masih bisa hidup sampai detik ini. Itu juga berfungsi menurunkan gelombang otak dari frekuensi beta aktif ke frekuensi alfa relax. Olah nafas dalam hening bisa dikatakan juga sebagai meditasi. Dan dalam sains, meditasi dan mindfulness terbukti bisa meningkatkan kesadaran diri. Dan Al-Quran mengajarkan, sholat, zikir, dan tafakur adalah bentuk olah rasa syukur, juga sebagai meditasi kesadaran untuk mengkoneksikan diri kita kepada Sang Maha Sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat kedua mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Otak kita berpikir sekitar 60.000 kali dalam sehari, dan 95%-nya bersifat otomatis. Semua itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan pola berpikir alam bawah sadar kita. Jika pikiran ini negatif atau berulang, realitas kehidupan kita akan bisa terpengaruh tanpa kita sadari. Dengan kesadaran diri, meditasi, atau hipnosis, kita bisa mengamati dan mengarahkan pikiran agar lebih positif dan bermanfaat. Neuroscience membuktikan bahwa manusia bisa mengubah pola pikirnya dengan kesadaran dirinya sendiri yang dapat menciptakan realitas hidupnya sendiri. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 juga mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. The subconscious mind holds beliefs that shape reality by influencing how we think, feel, and act. Jadi alam bawah sadar kita lah yang menyimpan keyakinan dan membentuk realitas kita menjadi saat ini. Dan bagaimana kita bisa mengakses alam bawah sadar kita? Yaitu dengan bermeditasi atau bantuan hipnosis yang bisa membawa seseorang masuk ke gelombang theta, di mana alam bawah sadar kita bisa diprogram ulang. Al-Quran surah Al-Mulk ayat 23. Katakanlah, dialah zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dalam ayat ini Allah menyuruh manusia memperhatikan dan merenungi kejadian diri, juga memperhatikan kejadian alam semesta ini dan bersyukur atas semua anugerah yang tiada terhingga darinya. Kesadaran diri bukan sekedar konsep spiritual, tapi sesuatu yang bisa dibuktikan dengan sains dan sudah diajarkan dalam Al-Quran sejak dulu. Dengan menyadari diri, kita bisa mengubah hidup, memahami tujuan, dan kembali pada fitrah sebagai manusia yang tercerahkan. Kita ini bukan hanya sekedar tubuh, kita adalah kesadaran itu sendiri. Remember, you are not just a body, you are consciousness itself. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Salam semua tentang rasa.